Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bu atas kedatangannya. Ya, baik Ibu-ibu, saya akan membacakan susunan acara untuk kegiatan ini setiap bulan yang dirangkaikan dengan ceramah dari Balai KUA Kecamatan Mandai. Adapun susunan acara yang pertama yaitu membacakan kitab suci Al-Quran bersama Ibu Mulyati Hatta. Yang kedua yaitu salawat di sambutan selanjutnya dari Ibu Ketua MTL Nurul Jihad. Selanjutnya ceramah dari Bapak yang Ustaz Hamzah. Dan susunan acara keenam yaitu tanya jawab, dan yang ketujuh yaitu pembacaan doa. Kami persilakan untuk Ibu untuk membacakan, akan baca bersama-sama Bu ya. Kita sekalian membacakan surah Al-Fatihah dan Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lantunan salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua MT Nurul Hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal alihi washabihi amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan dan kesehatan
untuk hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Dan tak lupa kita ucapkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wal uqdatam min lisani yafqahul qauli. Saya ucapkan banyak terima kasih pada ibu-ibu sekalian yang anggota MTS karena hari ini kita dapat berkumpul kembali dan hadir di tempat ini. Baiklah ibu-ibu, hari ini Ustaz Hamzah sebagai penceramah kita hari ini. Terima kasih Ustaz, dan saya ucapkan banyak terima kasih dan sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah ceramah yang dibawakan oleh Pak Ustaz Hamzah dari Kecamatan Mandai. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Nurul Jihad atau Nurul Hikmah. Dan saya hormati anggota Majelis Ta'lim, ya, hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia. Jadi alhamdulillah pada hari ini tentu kita bersyukur Bu ya. Karena yang pertama kita berada di dalam masjidnya Allah. Ya Bu ya. Dan tidak ada tempat yang paling mulia melainkan tempat ini adalah rumahnya Allah. Semuli-mulianya dataran ya di atas tanah adalah tempat di mana kita bersujud. Itu yang pertama. Kita bersyukur oleh karena kita berada di dalam rumahnya Allah. Yang kedua, kita bersyukur oleh karena kita berada di dalam himpunan, kita duduk bersama dalam rangka majelis ta'lim. Majelis duduk ta'lim, kita belajar. Jadi duduknya kita ini tidak ada yang sia-sia, melainkan semua itu akan menjadi sebuah pahala. Makanya yang paling pertama dan utama, perbaiki niat dalam rangka melaksanakan majelis taklim, karena disitulah dasarnya kita akan dinilai menjadi sebuah pahala. Yang kedua, tentu mintalah keridaan suami tak kala kita keluar, orang-orang di rumah, supaya tidak nak cari ki di mana mama, di mana nenek, di mana ibu. Nah, kita harus ya menyampaikan saya ingin ke tempat majelis taklim. Kemudian mari kita sama-sama bersalawat ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi salawat ini Ibu insyaallah akan menjadi sebuah naungan, menjadi sebuah pertolongan, akan menjadi sebuah harapan semua orang. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar dalam majelis taklim kita ini. Tentu ingin mengejar pahala, ingin lebih baik, insyaallah keselamatan dunia dan akhirat kita semoga itu akan tercapai. Amin. Baik, sesuai dengan ayat yang kita baca tadi ya, Al-Kautsar. Apa itu? Inna a'tayna kal kautsar. Jadi kata Allah di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya aku telah memberimu nikmat yang sangat besar. Ya Bu ya. Jadi apa yang pada diri kita ini gratis dari Allah Ibu.
gratis. Penglihatan, gratis tidak? Gratis. Gratis tidak? Nah, inilah penglihatan ibu yang bisa membedakan ya antara warna putih, warna hitam, anak-anak, orang dewasa, keluarga, orang lain, merah, putih, hijau, malam, siang. Ternyata itu ibu nikmat Allah yang diletakkan pada mata. Jadi nikmatnya Allah itu Gratis. Coba maki hitung itu bu. Kalau mau ki hitung per jam, tidak bisa ki bayar ki. Jadi ini nikmat Allah. Inna a'tayna, aku telah memberikan nikmatku, kata Allah, yang banyak. Coba maki rasakan. Kalau sakit mata ki ibu nah, mulai maki itu dirasa, kau di mata aku, tidak enak na mata aku. Itu baru sedikit dicabut oleh Allah. Jadi nikmat Allah itu gratis. Yang kedua, ya, betapa besar nikmatnya Allah. A'tayna, Allah telah memberikan kepada kita nikmat. Pendengaran ibu. Ya. Dulunya pendengaran kita bagus, mulai sahib-sahib sedikit. Allah menarik sedikit saja. Itu sudah tidak enak perasaan. Jadi nikmat dari telinga ini ibu, kita mampu membedakan mana suara azan, mana suara elektron, mana suara salawat, mana suara yang mengaji. Indahnya nikmatnya Allah pada pendengaran. Ya bu ya. Kalau itu semua kita mau hitung, la tuhsuha, kita tidak mampu menghitung itu, kata Allah. Terus betapa besar nikmat Allah. Penciuman ibu, hidung kita. Nikmat Allah titip semua itu pada diri kita gratis. Ya. Kita cium, ya. Oh ini tarasi. Ya. Ini daun bawang. Ini ya baunya suamiku. Nah, ini baunya anakku. Ini ciuman, penciuman. Itu nikmat ibu. Kalau ini hilang, pasti kurang ki. Pasti kurang. Nah, kesemuanya ini bu, kalau kita ingin menghitung apa yang Allah berikan kepada kita, inna a'tayna kal kautsar. Aku kata Allah telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa untukmu wahai hambaku. Makanya orang yang Allah titipi, mari kita bersyukur. Bersyukur ki. Bersyukur ki. Kalau kita ingin menghitung, kalau kita ingin ya menghitung apa yang Allah berikan, kita tidak mampu menghitungnya. Tidak bisa mampu menghitungnya. Makanya bersyukur akan nikmatnya Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dulu ibu. Bersyukur. Jadi nikmatnya Allah ini betapa banyak, betapa besar. Semua itu dianugerahkan untuk kita. Untuk apa? Manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya itu ibu. Dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau Allah telah memberikan nikmat kepada kita semua, ya, betapa banyak, maka Allah menyatakan sambungan ayat itu, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Apa itu bu? Fasalli, salat, wanhar, dan berkurban. Ibu ya, fasalli, maka salatlah. Jemaah, bagus di salat duhur tak? Jemaah, bagus di salat asar tak? Alhamdulillah Ustaz. Jemaah, bagus di salat maghrib tak? Alhamdulillah. Dodon nah. Jemaah, bagus di salat isya tak? Alhamdulillah Pak Ustaz.
Jemaah, Ye. bagus di salat subuh tak? Alhamdulillah. Lillahi ta'ala atau lillahi ta'ele? Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala Ustaz. jemaah, Ye. bagus di salat sunnah tak? Alhamdulillah. Kata Allah, fasalli, maka salatlah. Semua nikmatku itu adalah engkau salatlah. Untuk siapa salat ini? Apakah untuk Allah atau untuk kita? Untuk diri kita sendiri pribadi ya. Kata Allah dalam sebuah hadis kursi, ya, seandainya hambaku itu salat dengan sebaik-baik salatnya, dan semua hambaku itu salat dan sebaik-baik salatnya, maka tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan dan kemahakuasaan saya dan kesultanan saya, kata Allah, tidak mempengaruhi. Melainkan salatmu itu untukmu menjadi bekal perjalanan menuju Allah. Ya Bu ya. Jadi salat itu untuk kita. Ya Bu ya. Fasalli, maka salatlah. Nah, apa faedah? Ada apa manfaat? Dan apa akibat orang yang melaksanakan salat dan yang meninggalkan salat? Yang pertama Bu, orang yang rajin salat, kata Rasulullah, maka akram, Allah memberikan kemuliaan. Yang pertama, Allah akan memberikan dalam artian keluasan rezeki oleh Allah. Ya, keluasan rezeki bisa jadi itu materi, yang paling tidak Allah memberikan kekayaan dalam hati. Itu yang utama. Yarfa'ullahu anhu dikal aish. Allah mengangkat susah kehidupan. Walaupun terasa susah, tapi hati terasa kaya, insya Allah kita akan lewati dengan baik. Ya Bu ya, walaupun harta banyak, tapi hati sempit, maka susahlah rasanya. Lebih baik hati kaya, sederhana, maka insya Allah terasa kayalah diri ini. Ya Bu ya, yarfa'ullahu anhu dikal aish, Allah mengangkat kesusahan, menjauhkan ya dari apa yang kita tidak inginkan. Jadi salat karena Allah, setelah cobaan ada hikmah, ada kebaikan ketika itu kita alami dalam kehidupan kita. Dan kedua, ternyata salat itu yarfa'u anhu adzabal qabr. Jadi orang yang salat itu Ibu, salat itu akan mengangkat dari siksa kubur yang Allah berikan tak kala kita kembali ke alam kubur. Ya Bu ya. Jadi tidak ada yang temani Ibu. Orang yang sudah meninggal pindah ke alam kubur. Siapa yang temani? Salat amalan. Jadi salat ini datang bersama dengan kita, menjaga kita seperti dia kita menjaga di dunia. Ya Bu ya. Yang ketiga, yu'ta kitabahu biyamini. Jadi orang yang salat itu Allah nanti berikan amal kebaikannya dengan tangan Kanan. Karena nanti di hari kemudian itu Bu, ada 3. Diberikan dari tangan Kanan. diberikan dari tangan Kiri. dan diberikan dari belakang. Belakang. Fa'amman utiya kitabahu biyamini, orang yang nanti diberikan oleh Allah pahalanya dengan tangan kanannya, maka itu tanda keselamatan. Ya Bu ya. Sementara bagian kiri dan dilemparkan dari belakang itu alamat celaka. Jadi orang yang salat itu Ibu, nanti Allah memberikan kemuliaan amal kebaikannya itu dengan tangan kanannya nanti di hari kemudian. Ya, apalagi orang yang salat, fasalli li rabbika. Ya, orang yang salat karena Tuhannya, maka yamurru 'alas sirati kal barqil khan. Allah akan melewatkan nanti di siratal mustaqim, jembatan yang kita lewati seperti kilat yang melintas, seperti itu cepatnya. Jadi nanti itu Ibu ada siratal mustaqim, jembatan yang kita lewati.
Ya, itu lebih tipis dari rambut tak. Ya. Kalau mau dihitung-hitung itu rambut dibelah 7. Dibelah 7. Ya, dan tidak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang sholat. Tidak ada yang bisa selamat. Dan tidak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang menjaga sholat. Karena kenapa? Ada pertolongan Allah. Ya murru ala surat. Allah memberikan perjalanan seperti bagaikan kilat itu menyeberang. Kenapa? Ada pertolongan Allah. Kenapa? Karena adanya sholat. Ya murru ala surat. Makanya salat itu jangan main-main. Fasholli li rabbik. Maka salatlah karena Tuhan. Ya, kemudian ya, yadkhulullahul jannah bila hisabin wala adab. Allah akan memasukkan seseorang yang salatnya karena Allah, yadkhulullahul jannah. Allah memasukkan ke dalam surganya Allah bila hisab, tidak diperiksa ke ibu nak. Wala adab, tidak disiksa juga. Kenapa? Salat. Fasholli, maka salatlah engkau. Ya Bu ya. Sementara orang yang meninggalkan salat, akabah, ada akibatnya. Apa itu? Yang pertama, tumha simas sholihin. Allah akan mencabut daripada keberkahan hidupnya. Panjang umurnya tapi tidak ada tujuannya. Tidak ada sholat. Panjang umurnya, ya, tapi tidak ada keberkahan karena sholat di mukanya. Tumha, Allah mencabut. Makanya kemuliaan orang-orang Islam itu adalah ada pada sholat. Allah mencabut, Allah menanggalkan itu. Tumha simas sholihin, tanda-tanda kesalehan pada orang yang sholat. Jadi orang yang salat itu ada memang tanda-tanda kesalehan yang Allah berikan kepada orang yang sholat. Beda itu Bu yang tidak sholat. Beda dengan orang yang sholat. Beda itu yang selalu kena bekas air wudhu dibanding dengan orang yang tidak sholat. Hanya Allah yang maha tahu. Ya. Kemudian, ya, akibatnya orang yang meninggalkan sholat, Allah mencabut keberkahan simas sholihin, ya, tanda-tanda kesalehan. Allah mencabut keberkahan umurnya ibu. Kemudian apa lagi? Adalah laisa lahu khattun fi du'a'is sholihin. Dia tidak dapat dari doa-doa orang Islam dimanapun dia berdoa, dia tidak dapat bahagian. Seperti Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi orang yang salat ibu, siapapun dari kita umat Islam di dunia ini berdoa Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah ampuni dosanya orang-orang muslim laki-laki dan perempuan. Maka setiap orang yang berdoa itu di seluruh dunia, maka Allah memberikan doa-doanya kepada orang-orang yang salat. Allah mengurangi lagi dosanya orang yang salat. Allah lagi menghapus doanya orang yang salat. Allah lagi mengangkat dosanya orang yang salat. Allah lagi mengangkat derajat orang-orang yang salat. Maka luar biasa sekali salat ini. Laisa lahu khattun fi du'a'is sholihin. Orang yang tidak salat, maka Allah tidak memberikan bahagian dari doa-doa orang Islam yang berdoa untuk semua orang. Saya berdoa Bu na, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Maka Ibu Suhoria dapat kalau dia salat. Ya, doaku saja Allah, saya berdoa, saya diampuni dosa saya. Ibu Suhoria juga dapat ya dari doa saya diampuni oleh Allah karena saya berdoa karena dia salat. Bayangkan. Jadi orang yang salat ini Ibu luar biasa sekali. Karena mampu mengangkat dosa kita. Jadi orang salat itu antara waktu dengan waktu itu kafarah, semakin hancur dosanya Ibu. Makanya orang yang salat itu bila hisabin wala adab, tidak ada siksa, tidak ada pemeriksaan, langsung diberikan syafaat oleh Allah masuk surga. Makanya inna a'tayna, terlalu banyak kata Allah nikmatku, fasholli, maka salat. Apalagi Ibu? Ya. Laisa lahu khattun fi du'a'is sholihin. Yang selanjutnya orang yang tidak salat adalah
kullu amalin la yu'ajirhullah. Semua kebaikan itu Allah tidak menjadikan sebuah kebaikan kalau tidak ada salat. Rajin nggak bersedekah Bu, rajin nggak berbagi, ya pokoknya ku tolong orang semua, ya. Tapi saya tidak salat, itu baik Bu ya? Baik itu Bu ya? Pahala kan? Tapi kalau tidak ada salat, kullu amalin, semua kebaikan kita tidak dinilai oleh Allah tanpa ada salat. Makanya harus salat. Makanya salat ini kita harus jaga. Kita harus jaga Ibu. Dan banyak hal lain, kemuliaan dan akibat tak kala kita meninggalkan salat. Maka tanya ya Allah, inna a'tayna, banyak sekali saya berikan untukmu hambaku, nikmatku, gratis itu. Tetapi fasolli, maka salatlah engkau. Kenapa? Untuk siapa? Untukmu, untukku bukan sedikit pun, kata Allah, tidak mengurangi, tidak mengangkat derajat, kemuliaan dan mengurangi kemahakuasaan saya, kata Allah. Melainkan kembali kepada kita. Selanjutnya, fasolli, maka salatlah, wanhar, dan berkorbanlah. Ya, Ibu. Ini bulan apa namanya? Zulkaidah atau Zulhijjah? Zulkaidah atau Zulhijjah? Zulkaidah. Setelah ini masuk Zulhijjah. Ya. Jadi ini persiapan dan alhamdulillah sekarang jamaah kita sudah masuk ya. Perangkat yang menunaikan ya pelaksanaan haji bagi yang mampu ya. Ya. Jadi rukun Islam yang terakhir itu adalah melaksanakan haji bagi yang mampu ya. Tapi yang tidak mampu wajib tong berniat karena rukun Islam. Ya, kita wajib berniat untuk menunaikan ibadah haji. Tapi karena kita tidak mampu ya, syaratnya ya tidak ada sehingga ya kita ya tidak melaksanakan. Tapi kemauan kita adalah mau melaksanakan karena ini adalah rukun Islam dari ya Islam itu sendiri. Jadi wanhar, berkurbanlah. Ya Bu ya. Tahun ini ada yang mau berkurban? Bembe, sapi. Ya. Luar biasa sekali itu Bu. Kalau ada. Tapi hukumnya sunnah. Artinya bagi yang mampu wajib. Ya Bu ya. Jadi orang yang berkurban itu Ibu, itulah nanti akan datang dan menjadi sebuah kenikmatan luar biasa tak kala kita mampu berkurban. Baru berniat Bu, insyaallah saya berniat untuk berkurban. Maka sudah terhitung satu pahala. Kalau dia laksanakan Ibu mendapat 2 pahala. Jadi pernah suatu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Mahadihil adahi?" Apa ini kurban ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Hadihi sunnatu abikum Ibrahim." Ini adalah sunnahnya kakekmu Ibrahim. Sahabat bertanya lagi, "Wa malana minha?" Apa yang kami dapatkan kalau kami lakukan? Bikulli sya'ratin hasanah. Maka setiap bulu helai pada binatang itu, bulunya saja sudah menjadi pahala setiap helai daripada ya binatang itu. Bayangkan Bu, ya bisa dihitung ya rambutnya itu, kepalanya itu, ya kambing, sapi di kepalanya. Banyaknya itu. Luar biasanya kenikmatan dan besarnya nikmat Allah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang ya berkurban. Jadi kurban ini Ibu adalah tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, berbagi sesama manusia, tapi paling tidak kalau berkurban perbaiki niat. Perbaiki niat. Karena niatlah yang menentukan apakah itu menjadi pahala kurban atau tidak. Yang kedua, kalau sudah berkurban, jangan lagi sebut-sebut Karena biasanya kebaikan itu Ibu, setan itu tidak rela kalau kebaikan kita itu terjaga.
Ya, kalau sudah berkurban Bu, nah, jangan makin tutup minjo, jangan makin sebu-sebuki. Kenapa begini? Ada tom biasa toh. Ya. Tahun ini saya berkurban 2 ekor. Ya. Awalnya diam-diam. Saya 1 ekor ji. Bunyi Tommy di sana. Saya di mata Ahumma ini 2 ekor. Ya, awalnya tidak, tapi kita terpancing dengan maksud tujuan ya. Lihatkan juga, saya juga berkurban. Jadi tolong kalau kita sudah berkurban, diamkan saja, tutup itu, karena kapan kita ungkap, kapan kita bicarakan, itu bisa jadi ya ada unsur iri hati ingin dipuji Ale. Ya Bu ya. Kalau sudah masuk unsur puji Ale, hilang itu pahalanya. Hilang. Ya. Hilang pahalanya. Makanya kalau berkurban, perbaiki niat karena Allah, ya, tak kala itu darah binatang yang disembelih itu belum sampai ke tanah, maka itu sudah diterima oleh Allah menjadi kurban dan tidak ada kebahagiaan dan tempat kecuali Allah memberikan kemuliaan. Ya Bu ya. Kalau tidak bisa berkurban tahun ini, cukup berniat, ya Allah aku ingin berkurban, tapi apa dayaku? Tidak ada kodong. Ya. Jadi kurban itu ya mau bembe, ya mau kambing, mau sapi, ya mau unta, ya. Jadi dalam Idul Kurban ini Ibu kita harus mampu bersyukur. Artinya kalau kita mampu berkurban unta, alhamdulillah. Kalau tidak bisa unta berarti kalau tidak bisa sapi, apalagi? Kambing. Kalau tidak ada kambing, ayam. Kalau tidak ada ayam, telur ayam. Ya, kalau tidak ada telur ayam, ikan. Kalau tidak ada ikan, tempe. Kalau tidak ada tempe, sekip paha. Ya, jadi intinya kurban itu ada sapi, ya ada ya kambing, itu pedoman. Ya, kalau tidak ada yang kita makan di rumah, bernetom pakai berkurban walaupun tempe dimakan. Bernetom pakai berkurban karena orang yang berniat 1 pahala. Kalau dia melaksanakan dapat 2 pahala. Ya Bu ya. Kita dapat pahala niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Luar biasa sekali ini Bu. Saya kira tidak usah terlalu lama, intinya ya kesimpulannya Allah begitu banyak besar nikmatnya untuk kita Bu ya. Penglihatan untuk membedakan yang mana suami ta, yang mana anak ta, mana putih, mana hitam. Pendengaran, mampu mendengar, ya membedakan antara suara azan, mobil, motor, itu mampu dibedakan. Ya, antara nikmat yang ada di lidah, di leher, mampu merasakan cetlana, ya kacina, ya mampu merasakan, itu adalah nikmat Ibu, nikmat besar, ya, dan semuanya dari ujung sampai kaki Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Fasalli maka salat, wanhar maka berkurban. Ya Bu ya, demikian ini semua insyaallah kita semua berkah, diberikan kesehatan dan kemuliaan oleh Allah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.